يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang rahasia huruf ba dalam Bismillah. Belajar tentang huruf yang menjadi awal dari Al-Quran, yaitu huruf ba. Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surat, dan surat yang pertama surat Al-Fatihah, surat pembuka, Ummul Kitab, ibunya atau induknya Al-Quran, yang dikatakan bahwasanya surat Al-Fatihah itu surat yang menjadi syifa, ya, obat, yang menjadi obat, dan diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan huruf ba. Ya, ba-nya bismillah ini akan kita bahas insyaallah 10 menit, 15 menit, barokah, ya, insyaallah. Ba, huruf ba ini ada di depan, ya, ada di depan, paling ujung, ba. Nah, dia mensiratkan makna bidayah. Bidayah itu artinya permulaan. Makanya Al-Quran diawali dengan huruf ba. Dan kita dalam kehidupan ini kalau pengen selamat, kalau kita pengen bisa menang dalam kehidupan ini, kalau hidup kita pengen mudah, kalau hidup kita pengen enak, maka kita harus mengawali semuanya dengan huruf ba. Ba yang mana gitu ya? Ya, ba yang mana? Yang pertama, ba dalam arti meminta pertolongan. Isti'anah, ya, minta pertolongan. Hidup ini kalau enggak mau minta tolong enggak akan selamat. Ya, minta tolong sama siapa? Hanya satu saja yang dimintai tolong. Yang udah disebutkan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami ini minta pertolongan. Makanya seseorang kalau pengen selamat jangan minta tolong sama otaknya, jangan minta tolong sama tenaganya, jangan minta tolong sama teman-temannya, jangan minta tolong sama tabungannya, jangan minta tolong sama perencanaannya, tapi minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah bukan berarti kemudian enggak minta tolong sama ciptaannya, ya. Nah, Allah ngajari cara minta tolong sama Allah, diantaranya kalau ilmu ya kita belajar. Ya, kalau ilmu belajar. Kalau lapar enggak punya apa-apa ya minta makan sama yang punya makanan. Jangan mengatakan saya udah minta tolong sama Allah tapi kok enggak pinter-pinter ya. Nah, hatinya terus minta sama Allah, tetapi Allah ngajarin caranya, ya kamu kalau minta tolong sama saya untuk ilmu ya kamu
belajar. Kalau kamu minta tolong sama saya biar dapat duit, ya kamu bekerja. Atau ya berusaha, apapun usahanya, yang penting enggak dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hatinya nih loh, hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah begitu nanti enak. Contoh, boleh ngasih contoh? Ya, misal sakit, pengen sembuh, minta tolong sama siapa? Sama Allah. Terus berobat. Ya berobat. Perkara nanti yang jadi sarana pengobatannya itu dokter, bahasa modern, bahasa kuno namanya tabib alias tabib ya. Kalau dulu enggak ada dokter, tabib gitu. Kalau dulu mau melahirkan enggak ada dokter, adanya apa? Dukun, dukun beranak ya. Nah, terus agak belakangan jadi bidan. Sekarang jadi dokter, apapun namanya. Ya apapun namanya, apapun bentuk pengobatannya selama itu halal, enggak dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lakukan berarti betul kita sudah minta tolong. Contoh Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Keduanya lapar. Kalau enggak makan nyawanya terancam. Masuk satu kampung. Enggak punya uang, enggak punya makanan. Lah biar kenyang gimana? Minta sama Allah, yang bisa ngenyangkan cuman Allah. Tapi fisiknya ya ketuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Ada enggak yang bisa dibagi buat kami makanannya? Satu kampung nolak. Enggak ada yang ngasih. Ya enggak ada yang ngasih. Cerita ini kita baca terus di surat Al-Kahfi. Tiap malam Jumat, hari Jumat kita pelajari. Nah cuman di situ jangan gengsi. Ya jangan gengsi, bahkan berdalil, saya hanya mau minta tolong sama Allah. Ya minta tolong sama Allah caranya itu ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan pergi ke pasar, pergi ke sawah, pergi ke kebun, pergi melaut, ya pergi berdagang, ya apapun yang penting namanya usaha seperti. Nah ini contohnya sesuai nih, bentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Dzulhijjah itu ada hari raya apa? Ya, hari raya kurban ya. Idul Adha. Hari raya menjelaskan tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, pengorbanan ya Siti Hajar alaihissalam, pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Itu di Idul Adha, bulannya Dzulhijjah. Nah di situ ada satu contoh, ya contoh tentang bagaimana minta tolong. Ketika Nabi Ismail alaihissalam haus, lapar, kalau enggak minum nyawanya terancam. ASI ibunya sudah enggak keluar. Ya ASInya udah enggak keluar. Karena usianya sudah di atas 2 tahun, sudah enggak menyusui juga. Harus minum air. Sementara airnya habis. Nah ibunya minta sama Allah. Ya Allah beri saya minum yang bisa menyelamatkan saya dan anak saya. Nah tapi apa duduk diam? Enggak, lari, cari. Ya carinya naik ke bukit Sofa. Dari Sofa enggak ada, lari ke bukit Marwah. Di Marwah enggak ada karena minta sama Allah. Nah ini. Ciri-ciri manusia minta sama Allah itu satu, enggak pernah putus asa. Ya kalau putus asa berarti enggak minta sama Allah itu. Pasarnya sepi. Saya udah buka di situ bolak-balik sepi. Nah, berarti minta sama siapa? Pasar. Kalau minta sama Allah dia nyantai, mau pasar sepi, mau pasar rame, pokoknya tugas saya pergi ke pasar. Saya buka toko sebagus mungkin, kemudian saya tawarkan sehebat mungkin, masih sepi, ya udah sabar. Yang penting terus dia minta sama Allah, tenang hatinya. Jadi orang yang minta sama Allah tuh cirinya hatinya tenang.
Kalau masih kemurungsung berarti belum minta sama Allah itu. Ya kalau kemurungsung, tahu kemurungsung? Kemurungsung itu lawan kata tenang. Kalau tenang berarti enggak kemurungsung. Kalau kemurungsung berarti enggak tenang. Betul kan? Nah Siti Hajar tenang. Sofa Marwa, Sofa Marwa. Enggak ada kemudian kok galau, kok enggak ada air ya, nanti anakku mati, gimana ini? Terus nangis. Stres, enggak, Sofa Marwa, Sofa Marwa. Usahanya dijalankan maksimal, enggak pernah putus asa. Hatinya minta sama Allah. Akhirnya dikasih enggak? Dikasih. Dikasihnya jauh atau dekat? Di sofa dikasihnya? Enggak. Di Marwah dikasihnya? Enggak. Di mana? Dekat kaki anaknya. Di dekat kaki anaknya dimunculkan air ila yaumil qiyamah. Dan air itu menjadi solusi selama-lamanya. Sampai akhirnya gratis dapat makanan, sampai akhirnya dapat teman, sampai akhirnya jadi kota Mekah, sampai akhirnya dapat mantu. Ya dapat mantu itu ya gara-gara air zam-zam. Karena apa? Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintanya satu hal, dikasih satu tapi mendatangkan banyak. Itu namanya barokah. Namanya barokah. Nah dari mana itu asalnya? Bidayahnya selalu minta tolong sama Allah. Selalu minta tolong sama Allah. Nah kadang-kadang kita enggak minta tolong sama Allah kalau udah mentok. Ya Allah saya udah usaha. Saya udah mati-matian ya Allah. Tapi sekarang saya nyerah, tolong saya. Loh kemarin-kemarin kemana kamu? Berarti kamu kemarin-kemarin sombong banget tuh. Kemarin-kemarin merasa punya ya, merasa bisa. Sekarang mentok. Kalau buat orang-orang soleh nggak ada kata mentok. Karena dari awal udah mentok. Dari awal mentok, ya Allah dari awal. Yang ada makso bukan mentok. Maksa, ilhah. Ya Allah tolong, ya Allah tolong. Terus maksa terus, ya Allah tolong. Walaupun nggak mungkin maksa, ya Allah tolong. Seperti ya Nabi Musa alaihissalam, depannya laut, belakangnya siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Pertanyaan saya, nyerah Nabi Musa? Enggak. Kenapa? Minta tolong sama Allah. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Nanti pasti dikasih sama Allah petunjuk. Nanti, tenangnya luar biasa. Nanti, sayahdin. Dia Allah akan ngasih saya petunjuk. Karena minta tolong sama Allah. Nah ciri-ciri orang yang minta tolong sama Allah itu tenang. Nah, kenapa bisa tenang? Saya kasih gambaran begini. Kalau tidak dikasih gambaran nanti nggak paham-paham. Nggak dong-dong, nggak nyantol-nyantol. Ya, misal ini. Saya punya kenalan, misal. Sultan dunia. Wes pol-polan ya. Nggak lagi raja, nggak lagi presiden. Sultan dunia. Jadi yang menguasai dunia semuanya. Harta kekayaannya terserah yang mau nulis berapa. Pol-polan. Misal ya, kenal saya sama beliau juga kenal baik sama saya, terus menjanjikan kalau butuh apa-apa ngomong aja sama saya. Ya ngomong aja sama saya. Oke, dikasih saya nomor WhatsApp-nya. Nomor WhatsApp-nya, ini ya kalau butuh kirim saja WA ke saya. Saya bereskan urusanmu. Siap, suatu hari saya butuh, ya saya butuh. Misal ya, butuh ondol, sepele ya. Butuh tangga. Saya kirim pesan WhatsApp, saya butuh tangga. Centang 2 dibaca, enggak ada balasan. Centang 2 dibaca, tapi enggak ada balasan. Iya, oke, jangan khawatir, enggak ada. Cuman centang 2 biru, tanda dibaca. Karena saya percaya sama Sultan dunia tadi, maka saya nyantai-nyantai saja. Dia janji akan bereskan, pasti beres. Enggak mungkin dia akan mempertaruhkan nama baiknya, enggak mungkin. Hasilnya apa? Enggak lama datang tangga, ternyata datangnya jumlahnya 500. Loh kok banyak 500? Lah kamu enggak sebut jumlahnya. Oh, saya ngasih ya sesuka saya. Wong aku sugih, kata dia begitu ya. Ya, kamu butuhnya cuma 1, tapi saya akan ngasih sesuai yang saya mau.
Lah baru percaya sama sultan dunia, minta tolong sama sultan dunia, tenangnya luar biasa. Lah sama yang penguasa jagat raya, yang punya semuanya, Allah Ta'ala, terus kita minta masih nanya, dapat enggak ya Allah? Ragu-ragu. Karena itu orang yang yakin sama Allah, yang iman sama Allah, yang percaya sama Allah, kalau minta tolong sama Allah, tenang. Dengan tenang itu selesai, masalahnya selesai. Lah yang buat masalah enggak selesai karena manusianya enggak tenang. Enggak tenang berarti tandanya apa? Kurang percaya. Kurang percaya berarti imannya gonjang ganjing. Nah, kurang percaya kok sama Allah, kan imannya mengerikan. Nah, karena itulah kita selalu ingat terus minta tolong sama Allah. Ya, kemudian bismillah. Itu di antara mana baknya minta tolong sama Allah. Gak pernah berhenti, diawali, diakhiri, ditemani dengan minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadikan pegangan dalam kehidupan. Kalau betul-betul kita itu minta tolong sama Allah dalam hidup ini, gak mungkin pusing. Saya kalau gak ingatkan diri saya yang begini ya udah mumet dari dulu. Ya, yang ngurusi bangunannya Majelis Ar-Raudhah saja mumet atau enggak mumet? Ngurusi yang bangun aja mumet. Gitu kan? Nyarikan tukang. Ya, nanti kalau harus ngelembur gimana tukangnya mau atau tidak itu. Itu kalau enggak yakin sama Allah, enggak minta tolong sama Allah, pusing mesti. Tapi alhamdulillah karena yakin sama Allah, percaya sama Allah, minta tolong sama Allah, alhamdulillah sama Allah ya dikasih ketenangan, dikasih ketenangan, dikasih kenyamanan. Makanya jenengan kalau duduk di sini kan nyaman loh. Ya sama dengan saya, nyaman di sini kan ya. Hatinya tenang. Nah kenapa? Karena yang bangun tenang, tukang-tukangnya tenang, ya yang ngurusi juga tenang, sehingga jenengan semua juga jadi tenang. Nah kenapa di rumah kita seringkali enggak tenang? Karena suaminya enggak tenang, istrinya enggak tenang, kemerungsung suaminya, kemerungsung istrinya, tamunya datang, gonjang ganjing. Omah iki kok gak enak neng opo ya? Kenapa rumah ini kok gak enak? Oh ternyata penghuni rumahnya hatinya kurang percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini insyaallah sore hari ini. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah, dikenal juga dengan Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Di antara keutamaannya surat Al-Fatihah adalah syifa, obat. Al-Fatihah didahului dengan Bismillah, dan Bismillah diawali dengan huruf ba. Di antara makna ba dalam Bismillah adalah bidayah, permulaan. Jadi kalau hidup pengen mudah, pengen enak, maka kita harus mengawali semuanya dengan huruf ba. Dalam arti memulai semua dengan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Hidup ini kalau gak minta tolong, gak akan selamat. Hanya kepada Allah Ta'ala kita meminta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi kalau pengen selamat dalam menjalani kehidupan, jangan minta tolong sama otaknya, jangan minta tolong sama tenaganya, atau tabungannya, atau
perencanaannya, tapi minta tolonglah kepada Allah Ta'ala. Minta tolong kepada Allah Ta'ala bukan berarti tidak minta tolong pada ciptaannya, tapi hati kita harus selalu meyakini bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Sedangkan kita tetap berusaha seperti yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Contohnya, ketika kita ingin punya ilmu, Allah Ta'ala telah mengajarkan jika kita ingin pandai, jika kita ingin punya ilmu, maka belajarlah. Jika ingin punya duit, ya bekerjalah atau berusaha apapun usahanya yang dihalalkan oleh agama. Dengan catatan hati kita harus tetap yakin hanya Allah Ta'ala yang maha kuasa atas segalanya, bukan karena usaha kita. Orang yang minta tolong kepada Allah, orang yang mengandalkan Allah, hidupnya akan tenang karena mereka paham bahwa Allah maha kaya, Allah maha pengasih, Allah yang maha mengatur segalanya. Dan mereka yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan permintaannya. Beda dengan yang terjadi sekarang, banyak dari kita ketika sudah gak ada cara lagi, ketika sudah gak ada lagi tenaga, ketika sudah mentok, gak ada lagi upaya untuk mewujudkan suatu keinginan, ketika hidup sudah remuk, ketika hidup sudah stres, baru minta tolong, baru pasrah sama Allah Ta'ala. Inilah salah satu bentuk kesombongan yang banyak dilakukan di zaman sekarang. Oleh karena itu, jadikan pegangan dalam hidupmu, Bismillah, selalu minta tolonglah kepada Allah Ta'ala. Diawali, diakhiri, ditemani hidupmu dengan minta tolong sama Allah Ta'ala. Kalau kita betul-betul minta tolong sama Allah Ta'ala, maka hidup kita tidak akan susah dan tidak akan pusing. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah Habib Bananovil Alaidrus sampaikan, dan semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dan segala masalah yang menimpa kita dan saudara kita segera diangkat, segera dihilangkan oleh Allah Ta'ala, diganti dengan hidup yang berkah, hidup dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.